singket. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Maka pagi hari ini mari sama-sama kita naikkan setiap ucapan syukur kita. Pujian penyembahan Mazmur, tanda kita mengucap syukur kepadanya. Katakan terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Terima kasih. Pagi hari ini kami masih bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami dikuasai oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa, kami datang dengan segenap hati kami membawa pujian penyembahan di hadapan. Kami datang dengan kerinduan kami, hati kami menjadi tanah yang subur dan siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, dalam pengurapan yang daripada Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh senantiasa meninggikan, mengagungkan Kau Raja di atas segala. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar, begitu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa.
betapa dalamnya Engkau mencintai kami Tuhan, sehingga kami menjadi berharga di hadapan-Mu. Dan sebab itu pagi ini Tuhan, kami hendak bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biar puji-pujian kami tak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sudah menginjak bulan yang ke-11 kan, tandanya hampir dalam 1 tahun ini kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita ya. Walaupun banyak gelombang-gelombang badai itu datang, namun Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar sampai rela memberikan anaknya yang tunggal buat kita semua. Saya aja sebagai seorang ibu, ketika anak saya diambil, saya rasanya itu gak ikhlas ya. Tetapi kasih Tuhan itu begitu besar, karena Tuhan merelakan kita semua supaya kita nggak dihukum. Amin. Dan sebab itu pagi hari ini, mari kita naikkan puji-pujian. Kita mau menari, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. keyboard, drum juga bass, dan juga suara kita yang lebih penting. Maka pagi hari ini ayo kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai bernyanyi bagi Tuhan. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Di tengah keadaan dunia saat ini ya, mungkin ada kalanya itu kayak benar-benar hati kita, aduh kok beda sama zaman dulu gitu ya. Namun di dalam Tuhan itu kita akan senantiasa tertawa, amin. Karena karyanya sungguh mempesona dalam kehidupan kita. Yuk kita pujikan pujian ini. Terima
Mungkin kita ini kan ada yang sudah berpasangan ya, suami istri atau mungkin orang tua dengan anak gitu ya. Tetapi cinta sesama manusia ini kan terbatas ya. Mungkin ada kalanya itu keras ya kan, apalagi kalau suami istri gitu. Tetapi ada satu cinta, yaitu cintanya Allah kepada kita. Dia membuktikannya, gak cuma ngomong. Biasanya kalau orang pacaran itu cowok itu kan selalu ngomong ya, aku tuh cinta kamu, aku gak bisa tanpa kamu, gitu kan ya. Tetapi Tuhan kan gak gitu ya. Tuhan langsung tunjukkan, aku mengasihimu. Kita yang seharusnya dihukum, kita malah diselamatkan. Amin. Ya, sama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Yang ada pada
ucapan syukur atas kasih karunia dan kesempatan dalam hidup ini Tuhan. Secara pribadi, hamba-Mu boleh merasakan karena hadirat firman-Mu dalam Roh Kudus nyata di dalam hidup hamba-Mu. Demikian Engkau menyertai di dalam setiap perjalanan hidup dan melayani sebagai seorang hamba. Berada bersekutu di tempat ini bersama sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa terang-Mu itulah yang menjadi terang hidup hamba-Mu dan menjadi terang bagi tempat ibadah kami semua. Bukan hanya kami beribadah sebagai seorang Kristen dan melayani, tetapi Engkau nyata di tempat ibadah oleh kuasa firman dalam terang Roh Kudus menerangi setiap hati. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi sidang jemaat-Mu. Berilah firman-Mu menjadi terang dalam hidup hamba-Mu, supaya apa yang hamba lakukan, firman-Mu menjadi terang bagi semua orang. Karena firman-Mu itu benar, firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami pada jalan keselamatan. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersekutu di dalam setiap pribadi Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kuasa kegelapan roh-roh yang bukan daripada Allah yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah di tempat ini masih mengganggu dalam hati pikiran kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersatu hati untuk memanggil nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan oleh darah Yesus. Biarlah Engkau akan menutup semua ini di tempat ibadah, di tempat pribadi, dalam kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh merasakan adanya roh kebebasan yang turun dari surga di tempat ini, menjadi terang kehidupan kami bersama. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan hidup dan pelayanan hari ini di tempat ini lewat Gembala Bapak Pendeta Budi bersama keluarga dan sidang jemaat di tempat ini. Supaya tidak lupa, kurang lebih 2 tahun yang lalu saya berdiri di tempat ini. Apa yang saudara ketahui, bahwa ketika saya menyerahkan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, dari yang kedua kali saya menolak panggilan itu, yang ketiga kali saya baru berserah dan menyerahkan hidup saya sebagai hamba Tuhan, khususnya sebagai evangelis penginjil. Beda dengan evangelis penginjil yang diterapkan dalam teologi pengajaran, tetapi penginjil ini adalah dalam hidup saya. Sebagaimana saudara ketahui, ketika saya menyerahkan evangelis, saya melepaskan dari pekerjaan di dunia. Saya tahu akibatnya saudara. Kalau orang sudah mau meletakkan, itu sungguh-sungguh, bukan meletakkan karena kita masih memiliki pengharapan tentang kehidupan yang di dunia ini. Apa itu? Uang dan kekayaan, itu yang jamin. Itu yang buat kita stres. Kalau kita bicara siapa yang tidak perlu uang? Semua hamba Tuhan pun masih perlu uang. Tapi mereka yang sudah berkarir di dalam dunia nyata, coba direnungkan kembali. Ada yang mau gaji besar tanpa usaha yang keras? Baik itu waktu, pikiran kita. Masih adakah yang disimpan sampai sekarang? Yang ada apa? Ketika sudah pensiun dan stres, habis. Tapi kita masih hidup. Tetapi itulah Tuhan bicara kepada saya. Dan Tuhan teguhkan. 2 kali waktu saya sebelum keluarkan, sebelum corona, saya di kantor, saya dengar suara itu. Apalagi yang kamu mau?
Dulu anak-anak kecil, anak-anak saya masih kecil, saya menghadapi, Tuhan izinkan saya menghadapi masalah yang besar. Sampai bagi saya mustahil. Tapi Tuhan izinkan semua berlalu sampai anak saya bisa kawin, kuliah selesai, bahkan saya diberkati, saya pegang itu perusahaan sama dengan saya punya perusahaan. Saya mengadakan persekutuan luar biasa di situ, yang dulu tidak ada persekutuan penuh. Tetapi apa yang Tuhan mau beda dengan apa yang saya mau. Kalau saya terbuat di situ sampai bos saya menyatakan, aman kan? Gaji besar, persekutuan ada sama dengan melayani. Tapi Tuhan berbicara lagi kepada saya di kantor 2 kali, apa yang kamu mau? Saya mau Tuhan. Saya katakan saya mau Tuhan. Tinggalkan tempat kamu itu. Begitu sudah kata ini, aduh, pikiran ini berbicara, harus meninggalkan semua. Kedua kali lagi, akhirnya saya berserah, ditandai waktu itu istri saya anak tunggal, orang tua dari istri saya sudah tua, dia ada tinggal di Sulawesi, menghadapi masalah kecelakaan mobil. Yang pertama. Yang kedua, dia menghadapi kecelakaan lagi. Mobil itu remnya blong, untung ada dump truck, ditabrakkan di dump truck, kaca itu pecah semua. Mertua saya tidak mengalami apa-apa, yang mungkin lecet-lecet sedikit. Disitulah Tuhan berbicara, apalagi yang kamu mau. Artinya apa? Tinggalkan, layani itu orang tua. Dan saya berkata, saya hanya katakan, Tuhan, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya saya akan tinggalkan. Dan satu hal permintaan saya jadikan hamba-Mu yang benar, melayani bukan orang tua saya, tapi bersaksi tentang kebenaran dan keselamatan. Saya jamin Tuhan akan melindungi saya, Tuhan akan memelihara saya dalam hidup. Itu yang saya tahu. Akhirnya saya tinggalkan. Tidak lama corona datang, saudara. Oh, belum, corona belum datang. Setelah desas-desus di luar sudah corona. Akhirnya saya berangkat. Saya selain melayani orang tua, saya buka usaha di sana. Namanya apa? Secara pribadi, orang pasti kita harus percaya dengan Tuhan, tapi tanpa usaha. Nah, apakah usaha saya itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu Tuhan uji lagi dengan saya. Begitu saya buka usaha, corona datang, saudara. Aduh, kalau secara hitung-hitungan, karena saya di bagian keuangan saya ini kalau untuk hidup cukup untuk 1 tahun. Plus dipotong usaha saya, harus kontrak itu tempat, ada rumah, ada tempat, cuma dia di kebun jauh, saya cari yang agak kota bisa berjual. Itu pikiran saya sambil melayani. Tiba-tiba corona datang, tidak boleh semua buka. Ya sudah. Terus suatu saat saya berdoa. Ternyata saya diteguhkan ketika saya menyerah di dalam 2 Korintus 4. Ini bukti nyata, saudara. Bukti nyata. Ketika saya diteguhkan, dipanggil, dan saya berserah dan menyerah. Demikian 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang. Ia membuat terangnya bercahaya di dalam hati, bukan di kepala, supaya kamu beroleh akan pengetahuan kemuliaan Allah pada wajah Yesus. Di situ saya merasakan ketika saya menghadapi beban yang berat, ternyata peneguhan ayat ini keluar. Jangan takut, aku menyertai, sebab saya dari kehidupan yang gelap. Kita ini baik kelihatan terang, dunia ini terang dengan segala isinya. Ketika saya ditunjukkan bahwa dunia ini fata morgana, terutama apa? Yang kita anggap terang di dalam hati kita, justru itu menjadi gelap di dalam hati kita.
Dunia boleh mengatakan power syndrome. Kalau orang yang sudah memiliki jabatan tinggi, punya penghasilan yang tinggi, tinggalkan. Di situ Tuhan uji. Kalau selama kita aman-aman saja, kita boleh mengikut Tuhan, kita berserah mengikut Tuhan, biasa saudara. Tapi ketika saudara dalam masalah, terutama masalah yang nyata dalam hidup seperti kesaksian tadi, bagaimana kehilangan anaknya, tapi puji Tuhan, dia masih ada di rumah Tuhan dan bisa melayani. Artinya apa? Anugerah bahwa Tuhan itu pemilik hidup. Terutama hanya kehilangan anak, kehilangan harta, tapi saya masih boleh hidup, berarti saya masih dimiliki Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, singkat cerita kesaksian saya, itulah penyertaan Tuhan. Dalam keadaan apa? Begitu saya goyah, ayat ini keluar menjadi terang di dalam hidup saya dan memberi kekuatan di dalam hidup saya. Tidak seizin masalah pun yang akan mengganggu saya. Bahkan saya diberikan karunia penglihatan ketika itu. Saya sudah berbicara kepada istri saya. Tidak cukup di situ. Karena saya ingin hidup saya menyerahkan kepada Tuhan, si setan ini mengganggu. Saya sebelum ada kejadian sudah berbicara kepada istri saya. Ternyata saya mau digagalkan oleh setan. Lewat siapa saudara? Keluarga saya, istri anak-anak saya. Dan disitulah saya merasa betul ketika saya tinggalkan anak-anak saya waktu itu corona dalam masalah supaya saya tidak fokus. Saya harus membatalkan, tapi saya katakan tidak Tuhan. Tidak. Karena Tuhan tahu sifat saya. Saya kalau sudah ngambil keputusan apapun resikonya, saya berani jalani asalkan benar. Hari ini saya sudah. Istri saya goyah juga. Di sini saya katakan dengan istri saya, hidup ini miliknya Tuhan. Anak kita Tuhan berikan, harta kita Tuhan yang beri. Fokus. Biarkan apapun yang terjadi kita hanya berdoa. Jarak Sulawesi Surabaya jauh saudara. Apalagi corona tidak dapat. Tuh. Singkat cerita itu semua jalan mulus terlewati. Karena Tuhan, bukan karena saya. Karena doa. Apa yang bisa saya perbuat? Dan ketika saya diberi pelayanan pertama ini di tempat ini, biar istri saya dengan Bu Tati ini adalah teman dulu, tapi melebihi teman di dalam pelayanan ini menjadi persaudaraan, tidak putus pada teman, tetapi sebagai saudara seiman. Oleh sebab itu saya rindu persaudaraan ini di dalam pelayanan. Hingga pagi hari ini lewat gembala sidang setempat saya diberikan pelayanan, sungguh luar biasa. Ketika saya berada di tempat ini, seperti saudara ketahui, tidak habis-habisnya iblis ini mau menggagalkan pelayanan saya, apalagi penyerahan saya, supaya saya tidak menjadi hamba Tuhan. Saya datang belum lama, saya diberikan pelayan cucu saya. Saya ingatkan kembali, masih umur 1 tahun, kurang lebih 2 tahun sampai sekarang. Dia tersiram minyak goreng saat itu. Saya saksikan di sini, divonis kalau 12 hari dia tidak hidup, ya sudah. Istri saya sudah, saya hanya diam. Saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi saya tidak mau menyangkal Engkau. Sebab saya masih boleh hidup, saya melihat cucu saya. Tuhan ajarkan saya menjadi hamba yang taat. Kenapa? Segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita takutkan, jangan melebihi takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan, dia tanamkan di dalam peneguhan. Dari dalam gelap terbitlah terang. Janji Tuhan mengikut Yesus, melayani, menjadi hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu ada penyertaan Tuhan. Dan hingga hari ini,
cucu saya, sekalipun belum sembuh total, bicaranya sudah luar biasa, mulai bicara lucu dan dia tegas. Kalau ditelepon kadang-kadang, Oma, namanya John lagi sibuk Oma, nanti telepon lagi. Aduh, sudah lama gak ketemu, nanti telepon lagi, John lagi sibuk, tidak mau diganggu. Saya ketawa senyum, luar biasa Tuhan saya. Haleluya, haleluya. Mari saya akan masuk di dalam firman tadi kesaksian saya. Ketika saya berdoa, saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang saya harus bicarakan sesuai dengan jemaat khususnya di GKP sini. Tuhan berbicara ketika dalam doa dan perenungan saya. Dia merindukan pujian dan penyembahan. Karena gereja ini, gembala sidang setempat bersama jemaat rindu hidupnya memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa, apa Tuhan? Saya minta jelas. Ternyata Tuhan tadi tetapkan ayat 2 Korintus 4 ayat ke-6 tadi. Supaya firman itu menjadi terang dan mengenal Yesus dengan benar. Itulah kemuliaan Allah. Dan di gereja ini Tuhan inginkan pujian dan penyembahan ada dalam firman Tuhan dan melihat kemuliaan Allah pada wajah Yesus. Oleh sebab itu tema yang saya berikan adalah hiduplah dalam pujian dan penyembahan dengan benar. Nah, mari kita renungkan. Di sini Tuhan bawa saya hiduplah dalam pujian dan penyembahan dengan benar. Dimulai dari saya memberitakan. Artinya apa, saudara? Berarti kalau kita mau memuji menyembah dengan benar, kita harus tahu bahwa kebenaran itu asalnya dari yang tidak benar. Sederhana. Tapi Tuhan bawa karena kita mau mengikut hidup kita ini ada penyembahan, ada pujian dan penyembahan dengan benar. Sadar bahwa hidup kekristenan saya dan saudara baik itu melayani karena hanya kasih. Tadi mulai pertama kasih dan kesaksian tentang kasih. Kalau mau menyembah dengan benar, tidak ada orang yang benar tanpa ada sesuatu diawali dari yang salah. Apa maksudnya? Ketika Tuhan bawa saya untuk melakukan menjadi hamba, kalau dipercaya, jangan merasa benar sendiri. Itu ternyata Tuhan memberi nasihat kepercayaan kepada saya. Nah, kalau pujian dan penyembahan yang benar, itu diawali rendah hati. Bahwa saudara selalu dibaharui dalam setiap ibadah ini bukan hanya menyanyi, memuji, berdoa. Tapi menyadari sampai kita diproses hidup kita mencapai pujian dan penyembahan yang benar itu. Mempersembahkan tubuh yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mengapa demikian? Siapa sekian ini sekalipun bisa melayani, sudah merasakan hidup benar. Nah, tadi disinggung lagi hidup nikah, hidup saudara. Memang Tuhan izinkan apa? Masalah itu terjadi dalam hidup saya, dalam siapapun nama yang terkenal. Semua karena kita ini hamba Tuhan. Kalau gelar saya evangelis, Pak Pendeta, itu gelar spektakuler. Formalitas yang diakui oleh negara secara keagamaan melayani.
kita semua ini hamba Tuhan. Untuk mencapai kebenaran kerajaan surga tidak saudara dilihat, oh kamu harus punya gelar pendeta, kamu punya gelar evangelis. Tidak. Coba baca di Alkitab. Kalau memang betul, siapa sini yang sudah baca Alkitab selesai? Dulu Bu Tati, mungkin ada yang tambah? Nah, belum ada. Yang kedua, saya tanyakan, orang Kristen itu pasti simbolnya Alkitab, betul? Nah. Dan orang Kristen itu biasanya khotbahnya berdasarkan Alkitab. Tetapi saya tanya, apa itu Alkitab? Saya katakan, jadi kalau khotbah jangan dongeng. Marah. Marahnya kenapa? Alkitab itu bukan dongeng. Coba belajar tata bahasa yang bagus. Dongeng itu apa sih? Saya tanya. Alkitab itu berbicara tentang sejarah kebenaran tidak? Yang saudara yakini. Saudara bisa melihat Allah? Saudara ada yang bisa melihat Tuhan? Kalau saudara melihat Alkitab pasti, saudara bawa Alkitab pasti. Oh ya, saya teringat sebelumnya. Saya mohon maaf. Saya tidak bawa Alkitab, saya bacanya pakai ini. Karena kenapa? Mata saya sudah tidak bisa baca Alkitab. Ya bisa. Cuma kalau baca Alkitab, Alkitabnya harus besar. Kalau tidak bawa ini kaca. Tapi kalau bawa ini HP, itu ada sinar, jadi itu terang, saya bisa baca. Dan saya yakin kalau saya masih bisa baca ini sama-sama dengar semua ya. Nanti Alkitab itu tidak ada karena firman itu menyatu dalam hidup kita. Sehingga kemampuan kita itu bukan lagi kita itu selalu pakai simbol Alkitab ini. Dan inilah cara Tuhan bekerja. Ada persembahan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di Roma 12 ayat 1. Ini penekanan. Tetapi hari ini bagaimana kita ini bisa hiduplah dalam pujian dan penyembahan dengan benar. Artinya kalau saudara ingin melakukan dengan benar, untuk setiap pribadi harus rendah hati, koreksi diri. Mengapa ayat ini dikatakan kepada saya dan saya sampaikan kepada saudara? Pada masa akhir zaman itu kapan sih akhir zaman? Ada yang bicara tentang peta zaman. Oh, nggak mungkin itu palsu, sudah lewat dari 2000 tahun. Tidak perlu, saudara harus mengerti. Itu adalah gambar yang bisa dirasionalkan. Tapi Tuhan berbicara, aku datang seperti pencuri. Tidak mungkin ada orang tahu. Yang tahu siapa? Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan apa hubungan pribadi terhadap sesama itu praktek daripada kasih. Jadi saya katakan, saudara hari ini Tuhan mengajarkan hidup kekristenan saudara dan saya untuk melakukan pujian dan penyembahan dengan benar. Itu bukan simbol Alkitab sebagai kekristenan yang saudara yakini tanpa saudara dapat melihat. Hari ini saudara dapat melihat sebagai tuntunan Alkitab saudara. Alkitab itu dimulai dari Kejadian tidak? Sampai Wahyu. Ya. Apa itu maksudnya? Kejadian pasti bercerita tentang kejadian. Awal mula penciptaan Allah dengan kuasanya. Dan dipandangnya semua baik dan sungguh teramat baik. Tapi saudara tidak dapat melihat. Saudara percaya dengan Alkitab. Nah, sekarang masuk 2 hal hidup dalam kekristenan yang saudara garis bawahi, saudara simpan.
Ada pilihan dan panggilan dengan benar. Itu berbicara tentang nubuat firman. Apa itu nubuat firman? Berbicara tentang secara pribadi. Dulu tidak banyak. Sekarang manusia itu diciptakan, dijadikan oleh Allah, Adam dan Hawa. Itu karena nubuat. Ada nggak ditulis begitu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa? Ada nggak tulisan? Tidak. Tapi Adam dan Hawa tidak bisa melihat, cuma hanya bisa mendengar. Oleh sebab itu dikatakan dalam perjanjian baru Roma 10 ayat yang ke-17, iman itu timbul dari mendengar, bukan melihat. Dan ini berulang-ulang dibaca. Tetapi mengerti tentang Alkitab, maknanya tidak ada. Bukan karena saya hebat, saya karena Tuhan melakukan di dalam hati saya dan saya bagikan kepada saudara. Karena sangat berharga setiap pribadi ini menjadi milik Tuhan, bukan menjadi milik gereja. Kenapa tubuh gereja? Karena setiap pemakaian atas nubuat karunia yang berbeda-beda. Jangan membedakan, oh gereja itu hebat, gereja. Tidak ada, semua orang yang dipakai sebagai hamba Tuhan, termasuk khususnya pagi hari ini. Seizin Tuhan saya berada di sini, saya sampaikan kepada dia dapat karunia, dapat panggilan, khususnya pujian dan penyembahan dengan benar, ada perlindungan. Apa itu pujian penyembahan dengan benar? Ayo, saya tanya di sini. Ini relationship, rindu. Menyembah itu ada hubungan yang benar secara pribadi. Bersekutu ini harus ada kasih Allah. Dan kasih sesama tujuannya harus sama. Pribadi ada kasih Allah lurus. Ibadah di tempat ini, nah, sehingga akan naik, berbau harum, salib. Bukan karena, maaf saudara, sekarang ini saudara boleh lihat penyembahan dan pujian, saya bukan menghakimi. Saya bukan menghakimi. Sekarang orang beribadah suka datang dengan pemain musiknya, pujian, menyembah. Oh banyak, apalagi pendeta banyak ditekankan dengan pujian. Jadi orang tertarik karena mungkin konser yang di luar sudah tidak laku, banyak di gereja. Ini akhirnya tidak sampai saudara, hanya mendengarkan musik stres. Oh dengarkan musik enak. Hari ini Tuhan berbicara di tempat ini supaya apa? Sampai saudara, mari kita akan masuk di dalam pujian dan dalam ungkapan nubuat firman Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 24. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, puji Tuhan. Tuhan sudah jawab ketika pelayanan saya dan kerinduan jemaat di tempat ini. Hiduplah menjadi penyembah. Hiduplah dalam pujian dan penyembah
ungkapkan dalam membuat firman, menjawab renungan, dan saat ini saya bagikan kepada saudara, khususnya pengembalaan tempat mengaji dan jemaat ini. Saya mulai ayat yang ke-23. Apa maksudnya? Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, berarti hari ini. Kalau bicara hari ini apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Saudara lihat, alam tidak bersahabat lagi. Kasih itu menjadi dingin, kedurhakaan itu semakin meningkat. Orang akan menyintai dirinya sendiri. Dan di sini penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Siapa Bapa itu? Yohanes 1 ayat 1, 4, 5 dan 14. Mari kita baca. Yohanes 1 ayat 1, Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 4, saudara yang baca sama 5. Amin saudara. Nah, hari ini jadi bukan saya yang khotbah, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sesuai dengan ini bukti pelayanan panggilan saya bersama. Selalu Tuhan menyertai saya untuk menjadi terang bagi semua orang setiap langkah hidup saya. Demikian saya rindu hari ini sama saudara dapat menikmati. Dan terang itu akan menerangi dalam kehidupan. Firman yang diberitakan ini penyembah yang benar yang dikehendaki Bapa. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaan Allah, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penyembah yang benar, firman itu harus menyatu. Nah, saudara tentunya saat ini berbicara untuk mengikut Yesus. Dan semua mengikut Yesus. Tapi saudara harus paham, siapa Yesus yang saudara percaya saudara ikuti, dan siapa Allah. Dari 66 kitab, terdiri daripada 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kenapa terjadi dua bagian ini? Yang dipercaya sebagai orang Kristen adalah jalan kebenaran yang manusia. Karena 39 kitab yang pertama itu akibat manusia itu melanggar makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan itu sudah mendarah daging. Dan manusia itu ketika dia melanggar dan memakan, dia tidak pernah mengaku dosa. Dia selalu menyalahkan. Dan ini ciri khas manusia daging yang sekarang. Coba, susah untuk mengaku dosa. Nah, tadi ada kesaksian dalam hidup nikah tidak sesuai. Ini. Jadi yang mengerti itu berdiam. Karena ini ciri khas. Kalau tidak percaya, saudara nanti akan baca dalam kitab Kejadian sampai nanti terakhir 39 kitab itu. Manusia ini sudah dipilih. Dia lahir dari manusia yang berdosa, dilahirkan. Itu dikasih Allah mulai dari Adam dan Hawa. Disematkan pakaian supaya tidak telanjang. Tuhan membuatkan pakaian, itu kasih mula-mula.
Bagaimana perjalanan Nabi Musa sampai barulah Alkitab itu tertulis dalam dua batu. Pertama Allah yang membuatkan bola batu yang mengukir dalam tulisan tangannya. Apa itu artinya? Batu itu keras. Hidup saya dan saudara karena dosa, makanya dipakai Musa saat dia memimpin. Secara logika betul melihat umat Israel, bagaimana sudah ditinggal dan percaya menyembah berhala, pecahkan itu bola batu. Tetapi Tuhan masih kasih kesempatan lagi. Tuhan suruh mahat lagi dua batu, Allah itu mengukir kembali. Itu apa? Isinya loh batu? Tahu tidak? Tidak usah disebutkan semua. Berbicara dua loh batu itu, yang pertama manusia itu harus tegak lurus kasihnya. Itu pribadi. Isi yang kedua, baru melaksanakan kasih itu hidup nikah, cara beribadah dengan benar. Bagaimana berhubungan terhadap sesama. Tanpa ada kasih Allah tegak lurus, dia tidak akan membentuk salib. Makanya ada apa? Penderitaan. Makanya harus ada 3 di dalam ciri khas kehidupan Kristen. Allah Tritunggal itu artinya apa? 1, hidup ini karena kasih Allah. Yang kedua, kita ini memiliki kasih itu, melaksanakan kasih itu namanya filio dan eros. Filio itu kasih yang berdasarkan perasaan. Eros itu hawa nafsu. Keinginannya dipaksakan. Tanpa ada kasih agape, manusia ini hidup dalam penderitaan. Singkat. Jadi inilah yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu di dalam 27 kitab Perjanjian Baru itu dinyatakan, saudara mengenal wujud Allah itu karena kasihnya yang begitu besar. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan, mengembalikan dalam kebenaran. Sekalipun dia dilahirkan dari benih dosa, dia dipilih untuk menyelamatkan, tidak ada yang mampu. Tetapi Allah, pandangan Allah itu baik dan sungguh teramat baik, memandang hari ini kepada saya dan saudara. Kenapa? Dia rela turun ke dalam dunia menjadi manusia daging, sama dengan saya dan saudara, di dalam anaknya Yesus Kristus yang saudara ikuti dan saya, untuk memberitakan kebenaran menuju jalan. Itulah Injil tentang keselamatan, kekuatan Allah. Nah, saudara, mari supaya tidak lama, ayat ini baca di dalam Lukas 1 Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 31. Saya bacakan supaya cepat. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf, bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya,
Apa artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamainya Yesus. Loncat ayat yang ke-34, 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah mungkin hal terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan berkuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu yang akan disebut kudus, anak Allah. Loncat ayat 37, 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah orang Kristen percaya. Dan sebentar pas Natal itu akan diperingati, bukan hanya diperingati, punya arti yang besar. Siapa Maria Yusuf? Ini penggantinya Adam dan Hawa. Karena 39 kitab tidak ada yang mampu kembali pada jalan kebenaran. Kemurahan bagi saya dan saudara, baca di ayat ini. Siapa Maria ini? Adalah gambaran mempelai, merestorasi dari perbuatan wanita yang termasuk gereja-gereja kecaman. Kemurahan. Melahirkan siapa? Yesus. Dia hanya dikuduskan, dipakai untuk Allah. Karunia, kasihnya yang begitu besar untuk menyelamatkan semua orang, bukan pribadi Maria sendiri. Dan ini yang terjadi untuk saudara dan saya. Untuk menjadi seorang hamba, hidup dalam kekristenan pelayanan, hidup dalam kebenaran untuk keselamatan. Karena Roh Kudus itu ada. Dan ini adalah manifestasi dari tadi Yohanes 4 ayat yang ke-24. Cari baca lagi, ulang. Sebagai penutup ini Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan harus. Ada kata harus. Harus itu kenapa? Berubah. Yang manusia daging ini menjadi manusia rohani. Penyembah-penyembah yang benar katakan. Maria tadi. Maria itu manusia daging yang dilahirkan dari benih dosa. Siapa itu? Termasuk saya dan saudara. Hari ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Malaikat itu. Saat ini firman sudah ditaburkan. Dan Roh Kudus itu melawat di dalam setiap pribadi yang sudah mendengarkan. Dan itulah kebenaran yang menyelamatkan. Karena Maria menjawab, bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Tetapi apa? Dia berserah dan mengakui, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataan. Tuhan Yesus melawat dan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Iya, hari ini kita belajar, khususnya kita yang ada di sini, bagaimana kita menjadi anak Tuhan, menjadi umat memuji, menyembah Tuhan. Ya, bukan untuk tim PAW aja, tapi kita yang ada di sini, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam setiap ibadah, dalam setiap renungan di rumah, saat teduh di rumah. Sehingga beberapa kali mungkin saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan jemaat bagaimana jangan sampai hubungan intimacy with God itu bolong. Ya, jangan sampai yang beberapa waktu yang saya sampaikan ada celah, ada tembok yang terbuka. Sehingga saat ini tadi diingatkan oleh hambanya jauh-jauh datang dari Sulawesi, bagaimana kita yang ada di sini, umat yang kalau kita pulang ke rumah Bapa, pekerjaan kita adalah memuji dan menyembah Dia. Sehingga ada hamba Tuhan yang bilang, kita ini latihan
di dunia ini latihan untuk memuji dan menyembah. Nggak ada katanya, oh saya nggak bisa nyanyi, suara saya fals dan sebagainya. Di surga itu kita tugasnya memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, ini menjadi gaya hidup, menjadi apa yang Tuhan mau, untuk kita selalu memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati di mana Tuhan sudah menyerahkan nyawanya. Bulan Desember kita memperingati Natal. Dia datang bukan untuk bersenang-senang, bukan sebagai raja di istana, tapi dia ada di palungan yang hina. Dan sebenarnya dia tahu tujuannya untuk apa. Hidupnya singkat, cuma 30 tahun di dunia, dan tujuannya untuk mati untuk kita. Ya, apa balasannya kita selain kita memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih, kondisi memang sulit. Kondisi finansial baik negara, baik perusahaan, semua sekarang tidak ada yang tidak tergoncang. Gelombang PHK di mana-mana. Hari ini kita diingatkan, tadi ada kesaksian dari hambanya. Tuhan pelihara sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, memang tempat kita ada yang mencari pekerjaan, ada yang belum dapat pekerjaan, ada yang mungkin belum mencapai UMR, tetap bersyukur. Amin. LCD tolong siapkan lagu penuh dengan pujian. Tim musik song leader singer kembali ke atas. Tadi saya lihat dari kitab Roma, setelah dibacakan tadi di bawah dikatakan bahwa oleh karena kasih, oleh karena kita hidup sekarang ini bukan karena daging tapi karena roh. Iya, kita dimerdekakan. Iya. Biarlah memang masalah silih berganti, tapi bagaimana dari mulut kita masih bisa memuji. Dari mulut kita bisa menyembah Dia, apapun itu. Ya, Bapak Ibu terkasih, tidak mudah hidup di zaman saat ini. Tapi setiap hari, makanya saya bilang setiap hari, senggol kanan kiri, setiap hari, jok lali, ya, untuk baca firman Tuhan, berdoa. Ya, apapun masalah kita, biarlah dari mulut kita keluar pujian penyembahan. Memang di tempat ini mungil, ya, bahkan gereja-gereja besar, tapi biarlah dari mulut kita, dari setiap alat musik, bukan hanya alat musik itu seperti biasa saja, tapi biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. LCD sudah menemukan mulutku penuh dengan pujian. Kita merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi respon kita setiap minggu, setiap saat? Kita mungkin bisa melihat YouTube, tapi apa respon kita terhadap firman Tuhan? Kalau tidak ada perubahan, tidak ada transformasi, ibadah kita akan sia-sia. Tapi biarlah kita menerima, ya Tuhan, aku mau dikoreksi, ya Tuhan, aku mau menjadi umat memuji dan menyembah Tuhan. Amin.
Yesus, Kaulah. Biarlah menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita satu-satunya, yang terutama, yang utama. Amin. Saya undang bagi berdiri. Yesus, Kaulah. Katakan, Tuhan, Kau perlindungan. Di dunia tidak ada yang bisa melindungi selain Tuhan. Kau akan selalu lurus. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus. Amin. Segala hatiku beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah kaum wanita menyanyikan pujian ini. Amin. Ya, ini pengakuan kami Tuhan. Semua pujikan pujian ini, sehingga ini menjadi deklarasi kita. Yesus perlindungan kami. Yes, amin. Kami memuji-Mu penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Segala hatiku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh. Biarlah Engkau mendengarkan pujian kami Tuhan. Yes, Yesus. Amin. Banyak hatiku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan pujian-pujian. Yes, praise Him. Puji Dia. Amin. Kepadamu, Yesus Tuhan. Amin. Banyak hatiku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan, mulutku mendengar pujian. Ini janji kami Tuhan. Setiap hari kami memuji Tuhan. Biar Roh Kudus terus berbicara, memeteraikan firman Tuhan. Amin. Yes, Lord. Segala hatiku beri
terpatahkan. Tidak pernah perjanjian itu terbantahkan, tidak pernah dibatalkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. Terpuji nama. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Bapak Santoso beserta istri Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati dimanapun mereka ada, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun kebutuhan Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah dari utara, selatan, barat, timur, sehingga Kau memakai hamba-Mu semakin indah di hadapan. Sekali lagi meterangkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bila kami akan memperingati Tuhan, Engkau datang di dunia, Engkau mati di kayu salib, tapi bukan hanya mati, Engkau bangkit pada hari ketiga, dan untuk itulah kami diperoleh keselamatan. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan kami. Terpujilah nama. Biar semua bisa naikkan satu lagu.
Ia layak terima penyembahan. Amin. Thank you, Lord Jesus. Dipuji. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bersaat teduh. Pandang salib Yesus. Pandang saat engkau ingat-ingat engkau diselamatkan oleh darah anak domba. Dulu kita seperti sampah. Kita tidak layak. Seharusnya kita dihukum, tapi kita dipindahkan. Kita beroleh keselamatan. Itu karena kasih. Itu karena kasih agape dari Allah Bapa, sehingga putranya diutus untuk mati ganti kita. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami untuk kami layak makan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, serta minum cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Terima kasih. Kita angkat tubuh Kristus sehingga nanti akan dipersatukan dengan tubuh kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Angkat cawan perjanjian yang berisi anggur yang sudah dimeteraikan darah Kristus, darah yang menyelamatkan kita, darah dari anak domba Allah. Kita minum dengan beriman dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Segala pujian, segala hormat, glory hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau mati bagi kami, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, sehingga maut telah dikalahkan. Terima kasih Bapa. Sehingga oleh perjamuan kudus ini, yang lemah iman boleh dikuatkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh firman-Nya Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Saya ucap syukur. Terima kasih Bapak. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
kita akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Sebelumnya itu Dewi boleh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan sampai kalau memberkati kami dengan luar biasa. Tiba saatnya sedekah yang kami memberi Tuhan dan apa yang kami beri menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Persembahan Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Persilakan bagi yang banyak untuk pengumuman. Si dalam Tuhan, shalom. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Amin. Kasihnya terbukti pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah raya pagi hari ini, dan kita juga sudah menikmati tubuh dan darah Yesus. Firman-Nya yang sudah disampaikan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, bahwa Allah rindu setiap pujian penyembahan yang kita naikkan itu benar-benar didasari adanya keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa semua kita bisa memuji Tuhan, bisa nyanyi, ya. Tetapi yang Allah rindukan lebih daripada semua itu, dasar ketika kita memuji menyembah Tuhan, karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu artinya bahwa Tuhan itu rindu ada sesuatu yang lebih dan lebih lagi dari hidup kita, yaitu dekatnya kita dengan Tuhan. Karena itu pagi hari sudah disampaikan melalui penyampaian firman Tuhan, yuk semakin intimlah dengan Tuhan melalui kehidupan kita, biar Tuhan disukakan. Dan itu merupakan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Ya, puji Tuhan, saya percaya semua kita yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Haleluya. Masalah apapun juga bersama Tuhan kita pasti bisa. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bapak Evangelis Dr. Andes Barnabas Santoso, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan Ibu yang sudah menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tadi Kakak Lia sudah sampaikan bahwa ini merupakan minggu pertama di bulan 11 bulan November, ya. 2 bulan ke depan kita akan meninggalkan 2025 dan siap memasuki 2026.
yakinlah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sampai detik ini pemeliharaannya sempurna bagi kita. Amin. Saya lihat wajahnya, wih, seger-seger, haleluya. Apalagi kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan, yang sudah menikmati suasana surga di tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara juga terima kasih untuk persembahan dan juga yang sudah setia memberikan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita rindu hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Ya, ibadah sepanjang minggu ini, ya, Rabu pertama kita akan sama-sama persekutuan doa yang diawali jam 7 malam. Ya, persilakan baik pemuda, baik ibu-ibu dan semua yang lansia, yuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam persekutuan doa hari Rabu pertama, yaitu Rabu depan, Rabu besok ya, 3 hari lagi, dan hari Jumat doa malam pemuda, dan hari Sabtunya latihan musik persiapan untuk kaum wanita ya, minggu Rabu pertama. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Bugem ya, Rabu pertama, dan Sabtunya ibadah kaum wanita. Ya, puji Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan merayakan kelahiran Sang Raja Damai, yaitu tanggal 14 Desember. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa biarlah Natalan bukan cuma sekedar kita lakukan karena kebiasaan, tapi biarlah kita benar-benar memberi hidup kita bagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan Natalan kita akan laksanakan jam 5 sore. Kita berdoa untuk cuaca, kita berdoa untuk keamanan, kita berdoa untuk segala sesuatunya dan yang dibutuhkan. Kita yakin Allah pasti memberkati kita dan memberi cuaca yang terbaik. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati, mari dipersilakan. Kan sudah terima amplop persembahan Natal. Ya, puji Tuhan, monggo. Nanti yang mau memberkati silakan diserahkan ke hambanya, Ibu yang cantik, Ibu Wagia, bendahara Natal ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mungkin Bapak Gembala ada yang disampaikan? Mari dipersilakan. Iya, Natal semakin dekat, ialah panitia dan tim BWAW mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita yang berulang tahun, bukan kita yang berulang tahun. Jadi kalau baju baru, tas baru, sepatu baru bukan prioritas, tapi yang baru adalah hati yang terus baru diperbarui oleh Tuhan. Amin. Berdoa terus untuk cuaca ya, sehingga pada hari H diberi kesejukan, nggak hujan ya. Tiap tahun kita mintanya itu dan dituruti terus sama Tuhan. Oh, Tuhan itu baik ya. Kemudian untuk mungkin setelah ibadah, apakah tim PAW ada yang perlu dibicarakan dengan panitia Natal? Oke. Karena ini minggu pertama, ya. Kemudian terus berdoa untuk Surabaya, sejahtera kota sejarah kita, sehingga di mana kita tinggal, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, ini juga untuk Palu ya Pak ya, di Palu. Kita berdoa untuk kota-kota tercinta supaya tetap dilawat Tuhan, tetap Tuhan memberikan kepada anak-anaknya untuk kebebasan untuk beribadah. Ya, sebenarnya hari ini hari yang cukup. Kalau tadi malam itu saya sama Pak Gem, sama Bu Gem itu, hari ini sebenarnya saya ada acara, tapi saya tinggalkan tengah malam. Saya memang janji karena sebenarnya saya juga seperti biasa ada tugas dan kemarin juga untuk berdoa. Ya, di Batu kalau cuacanya enak Bapak Ibu, rasanya enak di Batu ya.
Tapi semua pada waktu saya pamit, lu kok pulang, lu kok pulang. Iya. Yang menghadap Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami umat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan firman-Mu untuk menguatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati. Biarlah apa yang kami terima dari firman-Mu itu terus mengangang di telinga kami, mengingatkan kami Tuhan selalu untuk selalu intim bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu, kami suami istri, biarlah akan terus betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah nama-Mu Bapa, kami ucap syukur Tuhan hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, ibadah dari permulaan, pertengahan kepada akhirnya, Roh Kudus Engkau yang pimpin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati yang sudah memberkati persembahan, berkati yang sudah memberikan dengan iman persembahan berpuluhan, sehingga tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi mereka karena iman mereka Tuhan. Kami berdoa untuk segala binatang pelahap, kami orakan, kami usir dari kehidupan kami dalam nama Yesus, sehingga sepanjang bulan November kami diberkati. Setiap rumah tangga, setiap pribadi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, berkati Surabaya, berkati acara Natal di tempat ini, ibadah dan perayaan Natal. Tuhan berkati panitia, semua tim PAW, Tuhan berkati Tuhan. Sehingga kami bukan melayani manusia, kami bukan mengutamakan kecerdasan atau kekuatan kami, tapi biar kami
tahu semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan mencukupkan dana yang ada, kebutuhan dari Tuhan dicukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan melayani baik di Surabaya, di Palu dan sekitarnya. Bapak Santoso dan istri Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, tim BAW yang bertugas, kerja mereka tidak akan pernah sia-sia. Jadi lelah mereka akan diperhitungkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari